Pasar Setan di puncak Lawu, kabut turun lebih cepat dari biasanya di jalur pendakian Gunung Lawu. Dika, Rina, Andi, Putri, dan Bayu baru saja melewati pos 5 ketika kabut putih tebal mulai membungkus tubuh-tubuh mereka. Langkah kaki semakin berat, pandangan terbatas hanya 5 langkah ke depan. "Jangan pisah," seru Dika sambil menggenggam senter kecil. Namun dalam satu kelengahan, Bayu yang berjalan paling belakang merasakan sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah suara, ramai, tawa, teriakan tawar-menawar, dentingan koin. Di tengah keheningan seperti ombak yang membelah sunyi. "Pasar," bisik Bayu. "Ada pasar di ketinggian ini." Dengan langkah pelan, Bayu mengikuti suara itu, menjauh dari jalur utama. Kabut semakin padat dan suara semakin jelas. Lalu Bayu melihatnya. Di hadapannya terbentang sebuah pasar yang aneh. Tenda-tenda kayu reyot berdiri di atas tanah berlumut. Orang-orang berkeliaran, tapi wajah mereka buram seperti dilapisi kabut pekat. Barang-barang aneh dipajang, topeng, kain kusut, batu berkilau, dan benda-benda kuno yang tidak dikenali. Seorang wanita tua berkerudung hitam menghampiri Bayu. "Ayo, nak, beli satu buat bekal," bisiknya sambil mengacungkan sebuah jimat dari tulang kecil. Bayu gemetar. Ia mencoba menolak, mundur perlahan. Tapi tangan gemetarnya tanpa sadar merogoh saku dan melemparkan sekeping koin receh ke tanah. Kling, seketika suasana berubah. Tenda-tenda pasar roboh dengan suara melengking. Para penjual berbalik menatap Bayu. Wajah mereka runtuh seperti tanah liat basah, mata kosong, rahang menganga, tubuh membusuk. Mereka bergerak mendekat, menyeret kaki, mengerang seperti binatang terluka. Bayu berlari sekuat tenaga, menabrak kabut. Still hate the fall. Dunia berbetes. Esok paginya, Dika dan yang lain menemukan Bayu tergeletak di antara dua batu besar di dekat jalur pendakian. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya kosong menatap langit. "Bayu, bangun! Ini kita!" teriak Putri sambil mengguncangnya. Perlahan Bayu sadar, namun ia tidak mengenali teman-temannya. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan sesuatu. Bukan bahasa Indonesia, bukan Jawa, bukan bahasa yang mereka kenal. Bahasa asing, serak dan berat. Sejak hari itu, Bayu berubah. Kadang-kadang di tengah malam, ia bergumam sendirian sambil memegang koin kecil yang tidak pernah bisa dilepaskannya. Dan setiap tahun, tepat pada tanggal mereka mendaki, Bayu menghilang dari rumahnya. Lalu kembali esok paginya, dengan lumpur Gunung Lawu masih menempel di sepatunya. Konon, sekali kau membayar di Pasar Setan, kau tidak pernah benar-benar kembali.